Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 55. Para pelayan wanita itu, yang sebagian besar merupakan bekas pelayan-pelayan dari Putri Shanti Dewi, merasa terharu kalau mendengar betapa dalam igauannya, pemuda itu seringkali menyebut-nyebut nama Shanti Dewi. Mereka semua tahu belaka bahwa pemuda ini adalah bekas tunangan sang putri dan betapa pemuda ini pernah terusir dari Butan tanpa salah, betapa kemudian sang putri juga lolos dari istana untuk mencari pemuda kekasihnya ini. Mereka tahu bahwa ada hubungan cinta kasih mendalam antara pemuda perkasa ini dan sang putri, dan bahwa pemuda ini jatuh sakit seperti orang linglung karena menyangka bahwa sang putri telah bermain gila dengan Mohinta. Kemudian melihat sang putri tewas tanpa mengetahuinya bahwa yang tewas dan bermain gila dengan Mohinta itu bukanlah Shanti Dewi yang asli. Tiba-tiba terdengar suara pengawal di luar pintu kamar dan dua orang pelayan itu cepat berlutut. Raja Butan sendiri dengan dua orang tabib dan dikawal beberapa orang pengawal, diiringkan pula oleh Panglima Jain, memasuki kamar itu. Sang raja mendekati pembaringan, memandang wajah pemuda itu, lalu menarik napas panjang. Kasihan, keluhnya, lalu dia menoleh kepada dua orang tabib tua itu. Bagaimana harapannya? Dua orang tabib itu saling pandang, kelihatan was-was, kemudian seorang di antara mereka berkata, "Hamba berdua telah berdaya sekuat tenaga, Sri Baginda. Hamba telah membersihkan darahnya sehingga tidak membahayakan keselamatan tubuhnya, akan tetapi penyakitnya bukan menyerang badan, melainkan batin dan hal ini amat sukar diatasi dengan obat. Perasaan kecewa yang besar dan kedukaan yang hebat telah meracuni jantungnya." Sang raja mengusap jenggotnya. "Kalian maksudkan ada hubungannya dengan sang putri?" Tabib itu mengangguk. "Kiranya begitulah. Melihat semua peristiwa yang terjadi atas diri wanita yang disangkanya sang putri, terutama melihat wanita itu tewas, telah mendatangkan guncangan yang amat hebat." Raja Butan mengerutkan alisnya dan diam-diam dia merasa menyesal sekali. Kini telah terbukti bahwa pemuda ini amat gagah perkasa dan setia, memang patut sekali menjadi mantunya, dan pemuda ini amat mencinta Shanti Dewi. Dia merasa menyesal pernah berusaha memisahkan dua orang muda itu dan sekarang akibatnya, Shanti Dewi masih belum dapat ditemukan dan pemuda ini yang sudah dua kali berjasa terhadap Butan, kini rebah dalam keadaan sakit hebat. Bagaimana kalau dia diberitahu bahwa Shanti Dewi masih hidup? Akhirnya dia bertanya. Memang, guncangan itu kiranya dapat disembuhkan dengan guncangan lain yang amat berpengaruh terhadap batinnya, Sri Baginda. Akan tetapi hamba juga khawatir kalau guncangan lain itu bahkan akan mengakibatkan hal yang lebih parah lagi. Dapat menewaskannya? Mungkin saja. Kalau begitu amat berbahaya. Biarlah saja dulu, tak usah diberitahu sampai kita berhasil menemukan Shanti Dewi. Panglima Jain, bagaimana dengan usahamu menyelidiki sang putri? Panglima Jain memberi hormat. Hamba sudah mengerahkan para penyelidik yang terpandai. Ada kabar baik, Sri Baginda. Ada kabar bahwa sang putri Shanti Dewi diberitakan berada di sebuah pulau pada beberapa tahun yang lalu, akan tetapi beliau sudah meninggalkan pulau itu. Para penyelidik sedang melanjutkan penyelidikannya. Setidaknya hasil penyelidikan itu membuktikan bahwa sang putri memang masih dalam keadaan sehat. Raja Butan itu mengangguk-angguk, lalu mengomel. Itulah susahnya kalau wanita diberi pelajaran silat. Jain, mulai sekarang umumkan di seluruh Butan bahwa dilarang mengajarkan ilmu silat kepada kaum wanita. Panglima Jain merasa geli oleh perintah ini, namun dengan wajah bersungguh-sungguh dia mengambil sikap tegak dan menjawab. Baik, Sri Baginda. Setelah memandang sekali lagi wajah pemuda itu, Raja Butan lalu keluar dari dalam kamar, diiringkan oleh Panglima Jain, para tabib dan para pengawal. Dua orang pelayan tadi masih duduk di dalam kamar, di depan pembaringan setelah menutupkan kembali pintu kamar. Tidak ada seorang pun yang melihatnya, juga Panglima Jain yang lihai itu tidak dapat melihat betapa ada bayangan yang amat cepat berkelebat di atas genteng kamar itu. Bayangan itu berkelebat seperti setan saja saking cepatnya, demikian ringan seperti seekor kucing yang berlompatan di atas genteng. Setelah rombongan raja itu meninggalkan kamar, bayangan yang amat ringan dan cepat gerakannya itu melayang turun lalu meloncat ke depan pintu kamar Tek Hoat.
Dengan amat hati-hati sebuah tangan dengan jari-jari runcing kecil dan halus kulitnya itu membuka pintu mengintai ke dalam, kemudian, daun pintu kamar itu dibukanya dan secepat kilat tubuhnya melayang ke dalam. Gerakannya itu sedemikian ringannya sehingga sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa dan dua orang pelayan wanita yang duduk di atas lantai menghadapi pembaringan itu sama sekali tidak mendengar apa-apa dan tidak menengok. Tiba-tiba mereka itu mengeluh dan roboh terguling, pingsan dan tidak sempat melihat siapa orangnya yang menyerang mereka, bahkan tidak tahu apa yang terjadi karena serangan dengan totokan kedua tangan ke arah tengkuk yang membuat mereka pingsan itu demikian luar biasa cepatnya. Bayangan itu bukan lain adalah Shanti Dewi. Seperti telah kita ketahui, putri Bhutan yang cantik jelita ini telah melarikan diri dari Kim Choatu karena jijik melihat kenyataan betapa gurunya, yaitu Ouyan Hui, dan Maya Dewi si nenek India ahli kecantikan itu melakukan perbuatan-perbuatan mengerikan, yaitu suka berzina dengan sesama wanita. Sang putri melarikan diri dengan perahu dan kini dia telah berubah menjadi seorang wanita yang luar biasa cantiknya berkat ramuan obat yang diberikan oleh Maya Dewi. Di samping kecantikan yang luar biasa, bagaikan batu permata yang sudah digosok, dia pun kini memiliki kepandaian istimewa, terutama sekali ilmu ginkang yang membuat dia dapat bergerak seperti terbang cepatnya. Dengan kepandaiannya yang hebat itu, Shanti Dewi cepat menuju ke Bhutan. Dia sudah merasa rindu kepada kampung halaman, dan merasa berdosa telah meninggalkan ayah bundanya di kerajaan Bhutan. Apalagi ketika dia mendengar berita yang didapatnya di sepanjang jalan bahwa di Bhutan terjadi pemberontakan dan bahwa hampir saja Raja Bhutan menjadi korban, dia mempercepat perjalanannya menuju ke Bhutan. Setelah tiba di daerah Bhutan, berita yang didapatnya lebih mengejutkan hatinya karena berita ini menyatakan betapa dalam keadaan bahaya besar bagi ayahnya dan kerajaan Bhutan itu, kembali muncul Ang Tek Hoat sebagai pahlawan dan penolong. Akan tetapi, hatinya merasa gelisah bukan main ketika mendengar bahwa pemuda itu luka-luka parah dan kini rebah di istana dalam keadaan menderita sakit berat. Shanti Dewi mendengar pula akan adanya wanita yang memalsu dirinya, dan betapa pemberontakan itu dipimpin oleh Mohinta yang telah tewas. Semua ini mendatangkan tanda tanya besar baginya dan dia tidak mau memasuki Bhutan secara terang-terangan, melainkan memasuki daerah istana itu setelah malam tiba. Bahkan dia bersembunyi di atas genteng ketika melihat rombongan ayahnya memasuki kamar Tek Hoat, dan mendengarkan percakapan mereka tanpa diketahui seorang pun. Dengan kepandaiannya yang sekarang, hal ini dapat mudah dilakukannya karena semua gerakannya sedemikian ringan dan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Setelah ayahnya dan rombongan ayahnya meninggalkan kamar itu, sejenak dia berdiam dengan hati terguncang hebat. Apa yang didengarnya antara percakapan ayahnya dengan Panglima Jain dan tabib-tabib tadi benar-benar amat mengejutkan dan mengharukan hatinya. Tek Hoat sakit parah dan mungkin takkan tertolong keselamatannya. Tek Hoat bukan parah karena luka-lukanya, melainkan karena mengira dia telah mati, belum tahu bahwa yang mati adalah wanita yang menyamar sebagai dia. Tek Hoat. Setelah dia meluncur turun dan merobohkan dua orang pelayan sehingga mereka berdua itu roboh pingsan tanpa mengenalnya, Shanti Dewi berlari menghampiri dipan di mana tubuh Tek Hoat terbujur terlentang di atasnya. Tek Hoat. Dia berbisik, menubruk pemuda itu dan duduk di tepi pembaringan, memandang wajah yang kurus pucat itu dengan hati penuh keharuan. Dia merasa terharu karena betapapun juga, Tek Hoat telah membuktikan kesetiaannya terhadap Bhutan dan cinta kasih yang mendalam kepada dirinya sendiri. Kekerasan hatinya yang pernah marah terhadap Tek Hoat yang meninggalkannya tanpa pamit itu melunak, akhirnya mencair bersama keluarnya air matanya dan bangkitlah rasa cintanya terhadap pemuda ini yang memang belum pernah padam. Perasaan duka dan iba memang merupakan perasaan yang paling kuat untuk menggerakkan cinta kasih dalam batin seorang wanita. Betapa sering dan banyak terbukti bahwa seorang wanita yang menaruh iba dan merasa terharu, akan mudah sekali menyatakan cinta kasihnya. Agaknya putri Bhutan itu juga tidak terkecuali dan pada saat itu, keharuan dan iba hati mempengaruhi batinnya dengan amat kuatnya sehingga hatinya yang memang sejak dahulu mencinta Tek Hoat, kini bagaikan api berkobar lagi. Tek Hoat, ah! Tek Hoat. Dia meraba-raba pipi yang kurus itu, air matanya bertitik turun di sepanjang kedua pipinya, semua keangkuhan terbang pergi meninggalkan batinnya dan sang putri yang cantik jelita seperti bidadari kahyangan ini merangkul, menunduk dan mencium ujung mulut Tek Hoat dengan sepenuh perasaan kasih sayangnya. Getaran perasaan yang memuncak itu agaknya terasa pula oleh Tek Hoat yang sedang rebah tidur atau dalam keadaan setengah sadar.
Dia membuka matanya yang sayu. Pandang mata yang sayu itu bertemu dengan sepasang mata yang amat dekat. Sepasang mata bening yang basah air mata, wajah yang cantik, yang begitu dekat sehingga dia merasakan hembusan napas yang hangat, wajah yang selama ini membuat dia seperti bosan hidup, wajah Shanti Dewi yang telah meninggal dunia. Tiba-tiba sepasang mata yang sayu itu terbelalak lebar, Tek Hoat tersentak kaget seperti melihat setan. Ada kekuatan gaib yang membuat dia seperti kemasukan kilat, membuatnya bangkit duduk. Shanti Dewi, dia menjerit, akan tetapi jeritannya itu hanya keluar seperti bisikan halus saja. Tak mungkin. Tak mungkin. Engkau telah mati. Dengan sepasang mata tak pernah berkedip, masih terbelalak, Tek Hoat berkata dengan suara berbisik, dan dadanya bergelombang, napasnya terengah-engah. Sambil tersenyum dengan mata basah air mata, Shanti Dewi mengulur kedua tangannya, memegang lengan pemuda itu dengan lembut sambil berkata, "Tidak, Tek Hoat, tidak. Aku tidak mati." Sungguh mengharukan sekali wajah yang cantik itu, mulutnya tersenyum lebar sehingga nampak deretan giginya yang seperti mutiara, akan tetapi air matanya masih membasahi matanya dan menuruni pipinya. Akan tetapi, Tek Hoat masih dalam keadaan belum sehat benar lahir batinnya. Tiba-tiba saja dia mengibaskan kedua tangan darah itu dari lengannya. Sepasang matanya mengeluarkan sinar kemarahan dan wajahnya menjadi merah sekali, mulutnya bersungut-sungut dan kedua tangannya dikepal. Dia seperti melihat lagi bayangan Shanti Dewi bercumbu dengan Mohinta, mendengar kata-kata penuh rayuan dan kegenitan dari Shanti Dewi ketika bercumbu dalam kamar bersama pemberontak itu. Makin dikenang, makin hebatlah kemarahannya dan akhirnya meledak dengan keras dalam bentuk kata-kata yang parau penuh kebencian. "Nyah kau, perempuan lacur. Perempuan hina dan rendah tak tahu malu. Engkau mengotorkan negaramu, engkau mengotorkan cinta kasih kita, engkau mengotorkan bumi dengan kecabulanmu. Pergi!" Shanti Dewi terhuyung ke belakang memegangi pipinya seolah-olah menerima tamparan keras dari Tek Hoat dengan kata-kata itu. Wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak memandang wajah Tek Hoat dan air matanya makin deras bercucuran. Dia lalu memejamkan matanya, menggigit bibirnya agar jangan menjerit. "Engkau telah berzina dengan Mohinta. Berani engkau menyentuhku setelah melakukan perbuatan keji dan kotor itu?" Setiap kata yang keluar dari mulut Tek Hoat seolah-olah menghujam di ulu hati Shanti Dewi, menimbulkan keperihan yang amat hebat sehingga dia menjadi berduka sekali. Kemudian kemarahan menguasai dirinya. Tiba-tiba dia meloncat ke belakang, mukanya berubah merah, matanya bersinar-sinar, dadanya bergelombang dan napasnya sesak. Dengan kemarahan yang luar biasa dia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Tek Hoat. "Tutup mulutmu yang kotor, Tek Hoat. Engkau laki-laki tolol, keji dan jahat. Aku. Nguap perutku melihat mukamu." Shanti Dewi menutupi mukanya menahan tangis, lalu sekali berkelebat dia sudah meloncat keluar kamar itu. Sejenak Tek Hoat berdiri seperti patung. Mukanya sudah berubah pucat lagi, seperti mayat hidup. Baru dia sadar betapa dia sudah menghina putri itu, memaki putri itu, putri yang selama ini tak pernah dilupakannya, yang agaknya merupakan bayangan satu-satunya yang masih mampu menahan sehingga nyawanya masih enggan meninggalkan tubuhnya. Betapa dia mencinta wanita itu. Dan betapa dia telah menghinanya dengan kata-kata keji dan maki-makian. Semua itu kini nampak nyata. Shanti Dewi. Dia berteriak lantang dan cepat meloncat, terhuyung dan keluar dari kamar itu melalui jendela, melakukan pengejaran secepat mungkin, tidak lagi mempedulikan kepeningan yang mengganggu kepalanya dan yang membuat pandang matanya kabur. "Dewi. Shanti Dewi, jangan tinggalkan aku." Berulang-ulang Tek Hoat berteriak sekuatnya ketika akhirnya dia dapat melihat bayangan wanita itu. Setengah malam suntuk dia telah melakukan pengejaran, sampai bayangan wanita itu jauh meninggalkan kota Raja Bhutan, naik turun bukit dan fajar telah menyingsing ketika akhirnya dia dapat melihat Shanti Dewi masih berjalan cepat di sebelah depan. "Shanti Dewi, jangan tinggalkan aku." Dia berteriak sambil mengeluh dan terus berlari secepatnya. Shanti Dewi yang tahu betapa Tek Hoat mengejarnya sejak semalam dan sengaja dia tidak mau berhenti, sambil menangis terus berjalan cepat, kini tiba-tiba berhenti dan membalikkan tubuhnya, berdiri di tengah jalan hutan yang kecil itu, berdiri tegak, bahkan bertolak pinggang menanti datangnya pemuda itu. "Ah, Dewi, kau tunggu."
Tek Hoat berkata lemah dan terhuyung-huyung sampai juga di depan darah itu. Siapa yang lari meninggalkan siapa? Tek Hoat, lupakah engkau betapa dulu engkau telah lari dari Butan tanpa pamit, meninggalkan aku begitu saja? Tidak tahukah engkau, atau pura-pura tidak tahu, betapa sampai mati-matian aku bersusah payah mencari-carimu, menempuh banyak bahaya dan penderitaan, semua kulakukan untuk dapat mencari dan menyusulmu. Beribu macam kesengsaraanku derita demi untukmu seorang. Dan sekarang, setelah kita saling bertemu, apa yang kudapatkan? Hanya fitnah dari mulutmu yang keji, makian-makian dan kata-kata kotor. Aku muak. Aku tak sudi. Shanti Dewi lalu menangis dan menutupi mukanya, terisak-isak dengan hati terasa perih sekali. Tek Hoat berdiri bingung, tubuhnya bergoyang-goyang, kepalanya masih pening, akan tetapi pikirannya mulai berjalan, mulai sadar. Inilah Shanti Dewi yang asli, dan kalau Shanti Dewi ini masih hidup, jelas bahwa yang mati itu bukanlah Shanti Dewi. Dan kalau yang mati bukan Shanti Dewi, berarti yang berzina dengan Mohinta tentu juga bukan Shanti Dewi. Dan yang mencoba membunuh Raja Butan tentu bukan yang berdiri di depannya ini pula. Shanti. Dewiku. Aku bingung. Aku melihat engkau berzina dengan Mohinta. Aku melihat engkau menyerang dan hendak membunuh Raja Butan ayahandamu sendiri. Kemudian aku melihat engkau. Engkau mati. Itulah karena matamu telah buta. Buta oleh cemburu. Tidak sadar bahwa engkau sendiri yang mengkhianati ikatan cinta kita. Engkau pergi meninggalkan aku begitu saja. Engkau tidak tahu bahwa wanita itu adalah wanita lain yang dipergunakan oleh Mohinta untuk memalsu aku. Dan engkau telah memaki aku dengan kata-kata kotor, menghinaku seperti belum pernah ada manusia berani menghinaku selama hidupku ini. Kembali Shanti Dewi menangis. Mulai teranglah kini bagi Tek Hoat terhadap semua kenangan dan gambaran yang amat membingungkan hatinya itu dan makin jelaslah baginya betapa dia telah melakukan hal yang amat keji dan menyakitkan hati kekasihnya itu. Dewi. Ah, Dewi. Aku telah bersalah besar, aku berdosa padamu, kau maafkanlah aku, Dewi, kau ampunkan aku. Apa? Maaf? Ampun? Setelah apa yang kuderita selama setahun lebih? Setelah apa yang kau katakan dengan kata-kata keji terhadap diriku? Tidak. Aku tidak sudi merendah lagi, aku sudah cukup merangkak-rangkak dengan mencari-carimu selama ini. Aku tidak mau menyembah-nyembah lagi, aku tidak mau mendambakan cintamu dengan mengemis. Tidak, kini sudah tiba masanya, tiba saatnya bahwa engkau yang harus benar-benar menunjukkan cintamu kepadaku. Engkau yang harus menyembah-nyembah, harus menderita kalau mau mendapatkan cintaku. Nah, dengar kau, Tek Hoat. Aku muak melihatmu, aku. Aku. Dia menutupi mukanya dan menangis makin keras sampai sesenggukan. Wajah Tek Hoat menjadi pucat sekali, tubuhnya gemetar, kedua kakinya menggigil. Dia tahu akan kesalahannya. Kata-katanya memang terlampau keji, padahal, kalau dia mengingatkan betapa wanita ini telah menderita hebat demi untuk mencarinya setelah dia meninggalkannya begitu saja. Betapa besar dosanya. Shanti Dewi. Putri, ampunkan hamba. Dia menangis sesenggukan dan menjatuhkan diri berlutut di depan Shanti Dewi, menyembah-nyembahnya dengan muka pucat dan air mata bercucuran. Shanti Dewi terbelalak memandang kepada pemuda yang berlutut dan menyembah itu, mukanya membayangkan kekagetan hebat, menjadi pucat kemudian merah dan dia menjadi semakin marah. Dengan gemas dia membanting-banting kakinya. Laki-laki macam apakah engkau? Laki-laki lemah. Laki-laki canggung, laki-laki cengeng. Mual perutku melihatmu. Dia terisak dan membalik, terus lari secepat kijang melompat. Shanti Dewi. Tek Hoat mengangkat muka, terbelalak memandang gadis itu yang lari. Dia pun cepat meloncat dan lari mengejar, akan tetapi terhuyung dan terguling roboh karena matanya gelap. Dia merangkak, bangkit lagi dan berlari lagi terhuyung mengejar Shanti Dewi yang sudah lari jauh di depan. Dewi. Tunggu, jangan tinggalkan aku. Akan tetapi wanita itu tidak mau peduli, berlari makin cepat dan karena kini dia telah memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi. Sebentar saja Tek Hoat tertinggal jauh dan akhirnya dia lenyap dari pandang mata pemuda itu yang masih terus lari mengejar dengan terhuyung-huyung dan akhirnya Tek Hoat merasa matanya gelap sehingga dia menabrak sebatang pohon dan terpelanting, pingsan. Sunyi sekali di tempat itu setelah Shanti Dewi pergi dan Tek Hoat roboh pingsan.
Sinar matahari pagi menimpa wajah pucat dari pemuda yang menggeletak terlentang tak sadarkan diri itu. Burung-burung berkicau saling bersahutan sambil berloncatan di atas dahan-dahan pohon. Mereka itu bernyanyi menyambut datangnya matahari, ataukah mereka sedang membicarakan persoalan manusia yang hidupnya selalu penuh dengan duka dan sengsara itu? Matahari telah naik semakin tinggi dan burung-burung telah meninggalkan pohon-pohon di hutan itu untuk bertebaran ke empat penjuru mengikuti jalan sendiri-sendiri untuk mulai mencari makan ketika serombongan pasukan yang dipimpin sendiri oleh Panglima Jain memasuki hutan itu dan menemukan Tek Hoat yang masih menggeletak pingsan. Panglima Jain terharu dan girang dapat menemukan pemuda ini, lalu digotonglah pemuda itu dengan hati-hati, kembali ke istana di kota Raja Bhutan. Panglima ini telah dengan cepat memimpin pasukan untuk mengikuti jejak Tek Hoat dan mencarinya setelah ada dayang yang menjenguk kamar sang pendekar dan melihat dua orang pelayan masih roboh tak bergerak karena tertotok dan pendekar itu lenyap dari atas pembaringan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Shanti Dewi, maka mereka semua, termasuk Panglima Jain, menyangka bahwa Tek Hoat, dalam keadaan bingung dan belum sadar benar, telah menotok dua orang pelayan itu dan melarikan diri dari dalam kamarnya. Ketika siuman dari pingsannya setelah dirawat oleh para tabib, Tek Hoat gelisah dan mulutnya memanggil-manggil Shanti Dewi. Melihat keadaan pemuda ini, Sri Baginda lalu mendesak kepada Panglima Jain untuk menggiatkan kembali pencarian terhadap putrinya sampai dapat. Guncangan batin yang hebat diderita oleh Tek Hoat sehingga untuk kedua kalinya dia rebah dan sakit, kadang-kadang berteriak-teriak memanggil Shanti Dewi seperti orang gila, kadang-kadang merenung dan menangis, seorang diri seperti anak kecil. Dalam penderitaan ini, teringatlah dia akan semua perbuatannya sebelum dia berjumpa dengan Shanti Dewi dan dia merasa menyesal sekali. Agaknya dosa-dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu itulah yang kini berbuah dengan kesengsaraan batin yang amat hebat sebagai hukuman baginya. Dia menjatuhkan dirinya yang sudah amat lelah itu ke atas rumput tebal di dalam hutan yang sunyi itu, di bawah sebatang pohon, menangis terisak-isak. Makin diingat, makin sakitlah rasa hatinya. Shanti Dewi menangis sampai mengguguk dan memijit-mijit betis kakinya yang terasa amat lelahnya. Dia tadi telah mengerahkan seluruh tenaga dan ilmunya berlari cepat, berlari terus sampai dia tidak kuat lagi dan akhirnya terpaksa menjatuhkan diri di situ. Tek Hoat. Nama ini keluar dari bibirnya seperti rintihan dan memang dia merintih karena jantungnya terasa perih dan nyeri. Dia tidak merasa syak lagi bahwa dia amat mencinta pemuda itu. Akan tetapi, sikap Tek Hoat amat menyakitkan hatinya. Dia pun tahu bahwa Tek Hoat salah sangka, mengira wanita palsu yang menyamar seperti dia itu adalah dia yang sesungguhnya sehingga makian Tek Hoat bukan tidak beralasan. Namun, pengertian ini tidak cukup kuat untuk meredakan kemarahan dan sakit hatinya karena sambutan Tek Hoat itu sungguh menyakitkan hati. Dia telah bertahun-tahun menderita karena pemuda itu, dia telah sengsara dan beberapa kali terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri dalam usahanya mencari kekasihnya. Dia tak berkorban lahir batin untuk Tek Hoat, akan tetapi pemuda itu malah memakinya dengan kata-kata keji. Hati siapa tidak akan menjadi panas karenanya? Makin diingatnya peristiwa tadi ketika Tek Hoat memakinya, makin marahlah hati Shanti Dewi dan makin membuyar pengertiannya bahwa pemuda itu melakukannya bukan tanpa sebab. Marah, dalam bentuk apapun juga, sudah pasti ditimbulkan oleh kekecewaan karena merasa dirinya dirugikan, lahir maupun batin. Dirinya itu pada hal-hal biasa adalah si aku, akan tetapi seringkali juga meluas sifatnya menjadi si kami, keluargaku, golonganku, bangsaku dan selanjutnya yang sesungguhnya tiada bedanya dengan si aku karena di dalam semua itu bersembunyi si aku yang menyamakan dirinya. Si aku ini selalu ingin senang, oleh karena itu kalau dia tidak dibikin senang, marahlah dia. Dari pengalaman, atau pelajaran kebudayaan, atau pelajaran agama, kita mengenal akibat-akibat kemarahan yang mendatangkan kekerasan, permusuhan, kebencian dan kesengsaraan. Oleh karena ini maka timbullah daya upaya untuk melenyapkan kemarahan, atau setidaknya menekannya dan mengesampingkannya. Maka muncullah pelajaran untuk bersabar. Apakah belajar sabar ini dapat membebaskan kita daripada kemarahan? Kiranya hasil belajar sabar ini hanya untuk sementara saja. Belajar sabar berarti penekanan terhadap kemarahan dan biarpun kadang kala nampaknya berhasil, namun sesungguhnya kemenangan itu hanya sementara saja. Api kemarahan itu masih ada, hanya ditutup secara paksa oleh kesabaran yang dilandasi pengetahuan bahwa kemarahan itu tidak baik. Api kemarahan itu masih belum padam,
hanya nampaknya saja padam karena tertutup oleh kesabaran. Seperti api dalam sekam, nampaknya tidak bernyala namun sebenarnya di sebelah dalam masih membara dan sewaktu-waktu akan dapat meledak dan menyala kembali. Belajar sabar menyeret kita ke dalam lingkaran setan, marah, ditekan kesabaran, marah lagi, bersabar lagi dan seterusnya seperti yang dapat kita lihat kenyataannya sehari-hari. Akhirnya, bukan api kemarahan yang padam, melainkan api semangat kita sendiri, membuat kita menjadi apatis, tak acuh, tidak peduli, atau sinis. Belajar sabar hanya pemulas, di sebelah dalam, batin, kita marah, akan tetapi di luar, lahir, kita sabar. Setelah melihat kenyataan ini semua, tindakan apa yang harus kita ambil dalam menanggulangi kemarahan dalam batin? Bagaimana kita harus melenyapkan kemarahan yang setiap saat muncul apabila kita merasa diganggu dan dirugikan lahir batin? Melakukan tindakan apapun juga untuk melenyapkan kemarahan tidak akan berhasil membebaskan diri daripada kemarahan. Kemarahan tidak dapat dilenyapkan oleh daya upaya. Kemarahan adalah si aku itu sendiri, satu di antara sifat si aku yang selalu ingin senang, maka kalau kesenangannya terganggu, tentu marah. Jalan satu-satunya bagi kita hanyalah mengenal aku, mengenal kemarahan, mengerti kemarahan dan hal ini hanya dapat terjadi apabila kita mau menghadapi kemarahan tanpa ingin mengubah, tanpa ingin menekan atau melenyapkan. Kalau kemarahan datang, yang membuat jantung berdebar panas, yang membuat napas terengah, muka merah dan mata mendelik, kalau kita merasa tidak senang lalu marah, kita menghadapi kemarahan itu seperti kenyataannya, kita mengamatinya, memandang dan mengamati saja penuh perhatian, penuh kewaspadaan tanpa pamrih apa-apa, tanpa ingin menguasai menekan atau melenyapkan. Kalau kita memandang dan mengamati dengan penuh perhatian tanpa perasaan atau keinginan apa-apa, berarti kita sadar waspada, maka semua akan nampak terang dan kemarahan akan musnah tanpa kita hilangkan atau tekan. Hal ini tak mungkin dapat dimengerti tanpa penghayatan, tanpa pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kemarahan sudah lenyap sendiri, tanpa dilenyapkan, kalau api kemarahan sudah padam, bukan ditutup sekam, melainkan padam sama sekali, kalau di dalam batin sudah tidak ada lagi kemarahan, apa perlunya kita belajar sabar? Tidak dibutuhkan lagi apa yang dinamakan kesabaran itu. Kemarahan dalam hati Shanti Dewi mendatangkan perasaan nelangsa, iba diri dan duka. Dia merasa hidupnya sengsara, penuh derita batin, dan tidak bahagia. Ah, betapa buruk nasibnya, dia mengeluh di antara tangisnya. Betapa jauh dari kebahagiaan. Gadis ini menghapus air matanya, lalu duduk bersandarkan batang pohon, termenung dengan hati sayu dan sepi. Mulailah putri Butan ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya kebahagiaan hidup. Apakah yang dapat mendatangkan kebahagiaan? Harta bendakah? Dia adalah seorang putri kerajaan yang tentu kaya raya, dan apapun juga yang diinginkannya dalam bentuk benda, sudah pasti akan dapat dia peroleh. Dia memiliki harta benda berlimpahan, namun tetap tidak berbahagia. Jelas bukan dalam harta bendalah letaknya kebahagiaan. Lalu di mana? Apakah dalam kedudukan dan kemuliaan? Juga tidak, karena sebagai putri raja yang dimanja, kedudukannya tinggi dan terhormat, kemuliaan selalu dirasakan semenjak dia kecil. Namun semua itu akhirnya, seperti juga pada harta benda, mendatangkan kebosanan dan dia tetap tidak berbahagia. Apakah dalam petualangan hidup? Juga tidak. Hal itu pun hanya berlalu begitu saja, yang tinggal hanya kenangan hampa. Ataukah dalam cinta? Dia saling mencinta dengan Tek Hoat, akan tetapi selama ini lebih banyak dukanya dirasakan dari cintanya ini daripada sukanya. Memang kasihan sekali darah jelita putri bangsawan ini. Wajahnya pucat dan basah air mata, rambutnya yang hitam panjang dan halus itu kusut seperti pakaiannya pula. Sinar mata yang biasanya bening, jeli dan tajam itu kini sayu tak bercahaya, dan segala yang nampak oleh sepasang mata itu buruk dan membosankan belaka, seolah-olah matahari sudah kehilangan cahayanya. Dia terbenam dalam lautan duka yang makin mendahsyat oleh gelombang iba diri. Memang kasihanlah Putri Shanti Dewi atau siapa saja yang menganggap cinta kasih sebagai suatu hal yang harus menjadi sumber kesenangan menjadi suatu hal yang harus menjadi pemuas keinginan diri sendiri belaka, karena siapa saja yang beranggapan demikian sudah pasti akan menemui kegagalan dalam cinta. Sudah pasti pada suatu waktu akan kecewa karena cinta kasih yang tadinya dianggap sebagai sumber kesenangan ternyata tidaklah seperti yang diharapkan semula. Setiap bentuk kesenangan sudah pasti tak terpisahkan lagi dari rasa takut kehilangan,
kekecewaan dan kedukaan, maka jika cinta kasih disamakan dengan sumber kesenangan sudah pasti tak terpisahkan lagi dari rasa takut kehilangan, kekecewaan dan kedukaan, maka jika cinta kasih disamakan dengan sumber kesenangan, jelaslah bahwa hal itu berarti bahwa cinta kasih juga merupakan sumber kekecewaan dan kedukaan. Kesenangan mempunyai kebalikannya, yaitu kedukaan. Maka, kalau kesenangan terluput, datanglah kekecewaan atau kedukaan. Patutkah kalau kita menyamakan cinta kasih dengan kesenangan? Benarkah anggapan sementara orang bahwa cinta kasih adalah penguasaan berahi belaka? Tepatkah kalau cinta kasih mendatangkan cemburu, kemarahan, kebencian, dan kedukaan? Tidaklah mungkin untuk menentukan bahwa cinta kasih adalah begini atau begitu. Cinta kasih bukanlah benda atau hal mati yang sudah dapat ditentukan sifatnya. Namun jelas bukan cinta kasih kalau mendatangkan duka. Dan pementingan mendatangkan duka, pengejaran kesenangan mendatangkan duka, jadi semua itu bukanlah cinta kasih. Yang menimbulkan suka dan duka bukan cinta kasih. Yang masih dicengkeram suka duka tak mungkin mengenal bahagia cinta kasih atau bahagia tentu jauh lebih tinggi di atas alam suka duka. Merasa betapa dirinya amat celaka dan bernasib buruk, Shanti Dewi merasa nelangsa dan iba diri. Semenjak menjadi murid Ouyan Hui, sedikit banyak watak dan sifat dingin keras dari tokoh wanita majikan Pulau Ular Emas itu menular kepadanya. Tidak, pikirnya sambil mengepal tinju. Aku tidak akan membiarkan diri merendah lebih lama lagi. Dia tidak akan sudi merendah kepada Tek Hoat, betapa besar pun rasa cintanya kepada pemuda itu. Sudah tiba saatnya dia bersikap sebagai seorang putri raja. Kini sudah tiba waktunya bagi Tek Hoat untuk menerima giliran, bersusah payah mencarinya, menderita karena dia, dan akhirnya bertekuk lutut kepadanya, membuktikan cinta kasihnya, kalau memang Tek Hoat benar cinta kepadanya. Shanti Dewi terbangun dengan kaget karena dia seperti mendengar teriakan-teriakan suara Tek Hoat memanggil-manggilnya. Dia terloncat dan membelalakan mata, memandang ke kanan kiri namun sunyi saja. Kiranya dia mimpi. Tanpa disadari, ketika melamun dengan hati penuh duka di bawah pohon tadi, dia tertidur saking lelahnya. Dan kini matahari telah condong ke barat, keadaan di dalam hutan itu sudah mulai remang-remang. Perutnya terasa lapar bukan main. Shanti Dewi meneliti keadaan di sekeliling tempat itu. Hutan yang sunyi, bahkan suara burung pun tidak didengarnya, padahal pada saat seperti itu biasanya burung-burung beterbangan kembali ke sarang mereka. Jelas bahwa tempat ini tidak dihuni burung, dan ini berarti pula bahwa di tempat itu tidak terdapat pohon-pohon yang berbuah. Padahal perutnya amat lapar. Di hutan itu tidak dapat mengharapkan memperoleh makanan, dan dia pun tidak tahu mana dusun terdekat. Agaknya dia harus menahan rasa lapar di perutnya sampai lewat malam itu. Pada hari dan malam pertama saja aku sudah harus menderita lagi karena ulah Tek Hoat. Dia menggerutu sambil mengepal tinju dengan hati gemas. Kalau tidak ada Tek Hoat yang bersikap menyakitkan hatinya, tentu saat itu dia berada di istana ayahnya, melepas rindunya kepada ayah bundanya dan mereka tentu sedang bercakap-cakap dengan gembira, menghadapi hidangan-hidangan yang amat lezat dan yang disukainya. Dia berjalan menyusup lebih dalam ke hutan itu, dengan harapan akan melihat rumah-rumah orang. Kalau ada dusun, dia tentu akan bisa mendapatkan makanan, baik secara meminta, membeli, atau mencuri sekalipun. Akan tetapi ternyata hutan itu kecil saja dan setelah dia menembus hutan itu, dia tiba di padang rumput yang luas. Sialan, pikirnya memandang ke depan, pada padang rumput yang agaknya tidak bertepi itu. Angin senja ditiup dan permukaan padang rumput itu bergelombang, merupakan lautan hijau kemerahan karena bermandikan cahaya matahari senja. Bukan main indahnya pemandangan di saat itu, akan tetapi keindahan itu tidak nampak oleh mata Shanti Dewi karena dia sedang merasa jengkel dan duka, apalagi rasa lapar di perutnya amat menyiksa. Memang demikianlah keadaan hidup kita manusia ini. Keindahan dan kebahagiaan itu sudah ada dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi keindahan itu tidak nampak dan kebahagiaan itu tidak terasa oleh kita apabila batin kita penuh dengan masalah-masalah kehidupan, penuh dengan pertentangan, kekhawatiran, keputusasaan, kemarahan, kebencian, yang kesemuanya itu mendatangkan duka. Jelaslah bahwa keindahan dan kebahagiaan itu tidak dapat dicari di luar diri kita, karena sumber dari segalanya berada di dalam diri kita sendiri. Kalau batin kita sudah bebas dari segala pamrih, bebas dari segala macam keinginan memperoleh hal-hal yang tidak ada, maka akan nampaklah segala keindahan yang terbentang di hadapan kita, dimanapun dan bila manapun, akan terasalah kebahagiaan dan cinta kasih,
Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat dimengerti kalau hanya dibicarakan sebagai teori hampa belaka, melainkan harus dihayati di dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri. Makin besar penderitaannya, makin besar pula Shanti Dewi menimpakan kesalahannya kepada Tek Hoat. Makin besar pula kemarahannya kepada pemuda itu dan makin besar pula tekadnya untuk membiarkan Tek Hoat menderita sebelum dia mau mengalah. Dia sudah membuktikan cintanya terhadap Tek Hoat, maka kini dia pun menuntut agar pemuda itu membuktikan cintanya pula, dengan cara bersengsara untuknya. Betapa sudah gilanya orang yang tercengkeram oleh cinta. Cinta yang sesungguhnya bukan lain hanyalah nafsu menyenangkan diri sendiri belaka, melalui orang lain. Tiba-tiba Shanti Dewi mendengar suara gaduh dan dari depan nampak serombongan orang berlari-lari ketakutan ke arah hutan dari mana dia muncul. Ada orang. Hati putri itu menjadi girang. Di mana ada orang tentu ada pula makanan. Akan tetapi dia segera mengerutkan alisnya ketika melihat orang-orang itu semua dalam keadaan ketakutan dan dari pakaian mereka, dia dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang dusun. Anehnya, di antara mereka terdapat pula orang-orang yang agaknya memiliki kepandaian lumayan karena dapat berlari cepat dan gerak-gerik mereka jelas menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang dusun. Ketika orang-orang itu melihat Shanti Dewi di tepi hutan, mereka memandang dengan terheran-heran karena sungguh merupakan hal yang aneh melihat seorang dara sedemikian cantiknya, lebih mirip bidadari daripada manusia, sendirian saja di tepi hutan pada waktu senja seperti itu. Orang-orang yang memang sedang panik dan ketakutan ini, makin menjadi takut, mengira bahwa Shanti Dewi sudah pasti bukan manusia. Karena kalau manusia, seorang gadis secantik jelita itu mana mungkin sendirian saja di senja hari di tepi hutan. Maka mereka menjadi pucat terbelalak, tidak tahu lagi harus lari kemana. Akan tetapi, beberapa orang yang kelihatan gagah perkasa itu, memandang kepada Shanti Dewi dengan kaget, kemudian mereka berseru girang dan lari menghampiri. Terus langsung menjatuhkan diri di depan kaki dara bangsawan itu. Sang putri. Tak disangka hamba dapat bertemu dengan Paduka di sini, mari hamba antarkan pulang dengan segera karena ada bahaya mengancam di dusun sana. Shanti Dewi mengerutkan alisnya. Orang-orang ini telah mengenalnya dan hal itu tidak mengherankan karena daerah ini tidak jauh dari kota Raja Bhutan. Siapakah kalian dan mengapa kalian berlari-lari seperti ini? Tanyanya tenang. Dia menggerutu sambil mengepal tinju dengan hati gemas. Hamba berlima adalah pengawal-pengawal yang diutus oleh Panglima Jain untuk mencari jejak Paduka. Hamba tadinya merupakan pasukan kecil terdiri dari 12 orang. Ketika hamba sekalian tiba di dusun di luar padang rumput ini, hamba melihat serombongan orang Ket yang aneh sedang mengacau di dusun. Sebagai prajurit-prajurit Bhutan tentu saja hamba sekalian segera turun tangan menentang gerombolan itu, akan tetapi sungguh celaka, Sang putri. Melihat orang yang bercerita itu kelihatan berduka dan 4 orang prajurit lainnya kelihatannya takut-takut dan menoleh ke arah belakang, Shanti Dewi mendesak. Mengapa? Apa yang terjadi selanjutnya? Sementara itu, orang-orang dusun yang ikut melarikan diri tadi kini pun sudah berlutut menghadap Shanti Dewi ketika mereka mendengar bahwa dara cantik jelita itu bukan lain adalah putri Bhutan yang amat terkenal itu. Mereka sudah mendengar bahwa sang putri ini selain cantik jelita seperti bidadari, juga memiliki kepandaian tinggi, maka begitu melihat munculnya putri jelita ini secara aneh di tepi hutan, apalagi melihat 5 orang yang lihai itu demikian menghormatinya, mereka pun menjadi girang dan timbul harapan dalam hati mereka yang gelisah dan putus asa. Sungguh celaka, sang putri, gerombolan orang cebol itu lihai bukan main. Bukan saja hamba sekalian dipukul mundur, bahkan 7 orang teman hamba tewas oleh mereka dan hamba berlima tentu akan tewas pula kalau tidak cepat melarikan diri untuk mencari bantuan. Hamba hendak melapor ke kota raja. Siapakah mereka itu? Dan apa yang mereka lakukan di dusun? Shanti Dewi bertanya dengan marah. Hamba sendiri tidak tahu siapakah mereka. Menurut cerita para penghuni dusun, mula-mula yang muncul hanya seorang kakek cebol yang aneh, yang tinggal di dalam kuil tua di dusun itu. Akan tetapi, munculnya kakek ini disusul kematian para Hwasyo di kuil itu yang jumlahnya hanya 4 orang dan kuil itu sama sekali dikuasainya. Kemudian, berturut-turut bermunculan orang-orang cebol yang lihai dan ternyata dusun itu mereka jadikan semacam tempat pertemuan besar antara orang-orang cebol. Mereka lalu memaksa penduduk untuk melayani mereka, menyediakan makanan setiap hari untuk mereka, dan selain mereka menuntut makanan yang mahal-mahal, juga mereka mulai mengganggu wanita.
Keparat! Shanti Dewi mengepal tinju dengan marah. Penduduk dusun tidak ada yang berani melawan. Lalu hamba 12 orang secara kebetulan lewat di dusun itu dalam usaha hamba mencari jejak Paduka, dan begitu mendengar laporan mereka, hamba lalu menyerbu ke kuil dan akibatnya, 7 orang teman hamba tewas dan orang-orang cebol itu mengamuk, membunuhi orang-orang dusun karena menuduh penduduk dusun sengaja melapor kepada prajurit-prajurit kerajaan. Kalau begitu kalian boleh minta bantuan ke kota raja, dan aku sendiri akan menghadapi mereka. Akan tetapi, mereka itu lihai bukan main, prajurit itu berkata dengan khawatir. Aku tidak takut. Besok pagi-pagi aku akan ke sana, biar diantar oleh beberapa orang penghuni dusun, dan kalian sekarang juga boleh pergi ke kota raja mencari bala bantuan. 5 orang prajurit itu memberi hormat dan segera melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja, sedangkan Shanti Dewi mengajak para penghuni dusun itu bermalam di hutan sambil mendengarkan penuturan mereka. Juga dia tidak ragu-ragu untuk minta kepada mereka memasakkan makanan sekedarnya dari perbekalan mereka. Biarpun masakan yang dihidangkan dari perbekalan mereka itu adalah masakan sederhana sekali dari para penghuni dusun, namun nyatanya bagi Shanti Dewi, belum pernah dia makan selezat itu selama ini. Sambil mendengarkan penuturan orang-orang dusun sebangsanya itu, dia makan dengan lahap, tanpa mempedulikan tatapan mata penuh kagum dan hormat dari puluhan pasang mata penghuni dusun yang mengungsi itu. Siapakah sebenarnya gerombolan orang cebol yang telah mengacau dalam dusun itu? Kakek cebol pertama yang memasuki dusun itu bukan lain adalah Suokei Xiao Xiangcu, orang keempat dari Imkan Ngookei, si 5 jahat dari akhirat. Seperti telah kita ketahui, Toa Okei, Ji Okei, Su Okei, dan Ngookei telah bertemu dengan pendekar super sakti dan mereka berempat terdesak mundur. Karena merasa penasaran mereka itu lalu mengajukan tantangan kepada pendekar super sakti untuk mengadakan pertemuan di gurun pasir yang berada di dataran Bukit Changpaisan dan tantangan itu diterima pula oleh pendekar super sakti. Tentu saja 4 orang datuk kaum sesat itu cepat mengadakan persiapan untuk keluar sebagai pemenang dalam pertemuan itu, karena mereka maklum betapa lihainya pendekar super sakti yang telah mengalahkan mereka berempat dan mereka mengambil keputusan untuk dapat menebus kekalahan dengan persiapan sebaik mungkin. Untuk persiapan inilah maka Suokei, kakek cebol yang tingginya hanya 1/4 meter itu meninggalkan rombongannya, pergi ke barat untuk minta bantuan dari saudara-saudaranya, yaitu sekumpulan orang cebol yang tinggal di sebuah lembah di lereng pegunungan Himalaya, di sebelah timur batas kerajaan Bhutan. Memang dari sinilah Suokei berasal, dan di tempat ini dia mempunyai saudara-saudara seperguruan yang selain lihai-lihai, juga semua bertubuh cebol katai seperti dia. Seperti juga Suokei Xiao Xiangcu yang menjadi datuk kaum sesat, orang-orang cebol lihai yang menjadi saudara-saudaranya itu pun bukan termasuk golongan orang baik-baik. Maka ketika mereka berkumpul di dusun yang dipilih oleh Suokei sebagai tempat berkumpul itu, mereka berlaku sewenang-wenang, bukan hanya memaksa penduduk untuk memasakkan daging dan mencari arak untuk mereka berpesta pora. Akan tetapi bahkan mereka tidak segan-segan untuk memaksa wanita-wanita muda untuk menemani mereka dan melayani mereka. Daerah pegunungan Himalaya memang merupakan daerah yang liar dan penuh rahasia aneh. Banyak bagian dari daerah ini yang masih belum pernah didatangi manusia karena selain liar dan amat luas, juga terlampau tinggi, penuh salju dan amat berbahaya dan sukar sekali didaki. Menurut dongeng, banyak daerah rahasia yang tersembunyi dan tidak pernah dapat dipijak kaki manusia dan di tempat-tempat rahasia ini tinggal makhluk-makhluk aneh. Kabarnya menurut dongeng itu terdapat manusia-manusia salju yang berbulu putih dan tinggi besar seperti raksasa. Ada pula manusia-manusia monyet, yaitu monyet-monyet besar yang bertubuh manusia atau manusia-manusia raksasa berwajah monyet. Dan bahkan di Himalaya ini pula tempat tinggal para manusia dewa, pertapa-pertapa suci, dan sebagainya yang aneh-aneh lagi menurut khayal kelompok dan golongan masing-masing menurut kepercayaan masing-masing pula. Dan orang-orang cebol ini merupakan segolongan manusia aneh pula yang bertempat tinggal di sebuah lereng pegunungan Himalaya dan yang menjadi kampung halaman Suokei. Di sini dia mempunyai saudara-saudara pula dan hampir semua orang cebol ini memiliki ilmu kepandaian yang aneh-aneh, bahkan di antara mereka ada 5 orang yang menjadi sute-sute, adik-adik seperguruan, dari Suokei, maka dapat dibayangkan betapa lihainya mereka itu setelah kini berkumpul menjadi satu di dusun itu. Pertemuan ini selain dimaksudkan oleh Suokei untuk mencari bantuan saudara-saudaranya,
juga merupakan semacam pertemuan dengan Su Oke yang lama tidak meninjau kampung halaman, dan merupakan pertemuan gembira yang dirayakan dengan pesta. Akan tetapi celakanya, orang-orang cebol itu yang hidup dalam keadaan miskin sederhana di lereng mereka, kini berpesta di dalam dusun dan memaksa penghuni dusun yang lemah untuk melayani mereka. Karena khawatir kalau-kalau tidak akan mampu menghadapi pendekar super sakti yang amat lihai, maka Su Oke bertugas untuk minta bantuan saudara-saudaranya, juga sekalian mengundang Sam Oke atau Koksu Nepal yang berada di Nepal, tidak begitu jauh dari tempat di mana dia berkumpul dengan saudara-saudaranya ini. Sungguh patut dikasihani para penduduk dusun yang didatangi orang-orang cebol itu. Biarpun jumlah mereka hanya ada belasan orang, dan rata-rata bertubuh kecil pendek pula, namun setiap orang penduduk dusun yang coba-coba berani menentang, dengan sekali pukul saja roboh muntah darah. Maka, ketika mereka itu menculik beberapa orang wanita muda, yang menjadi suami wanita itu, atau ayah atau keluarga mereka, hanya mampu mengutuk dalam hati saja. Dengan wajah pucat tangan terkepal mereka hanya dapat melihat betapa wanita-wanita itu diseret dan dibawa masuk ke dalam rumah-rumah terbesar di dusun itu yang untuk sementara waktu diduduki oleh para orang cebol. Su Oke sendiri bersama 5 orang sutenya berpesta pora dalam kuil, dilayani oleh 5 orang gadis tercantik di dusun itu yang telah dipilih oleh 5 orang sutenya. Su Oke sendiri sudah sejak lama tidak lagi suka mengganggu wanita, dan hanya membiarkan 5 orang sutenya dan para saudara lain untuk memuaskan diri di dusun itu, sambil tersenyum melihat betapa wanita-wanita itu menjerit dan menangis, takut dan juga jijik melihat lagak orang-orang katai yang buas itu. Akan tetapi, melihat betapa semua laki-laki di dalam dusun itu tidak ada yang berani menentang, akhirnya wanita-wanita yang dipilih oleh gerombolan orang cebol itu terpaksa menerima nasib sambil menangis. Juga 5 orang gadis yang kini melayani Su Oke dan 5 orang sutenya makan minum di dalam kuil, tidak lagi memperlihatkan sikap melawan, hanya melayani sambil bermuram durja, dengan pakaian dan rambut kusut, muka pucat dan air mata sudah mengering, kalau sekali-kali digoda oleh mereka dan tubuh mereka diraba, mereka itu hanya menunduk saja tanpa menolak akan tetapi juga tidak pernah mau tersenyum. Keadaan 5 orang sute dari Su Oke itu juga sama mengerikan seperti keadaan Su Oke Xiao Xiangcu sendiri. Melihat wajah mereka, jelaslah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah berusia sedikitnya 40 tahun, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berwajah menyeramkan, sungguh pun tidak ada pula yang dapat disebut tampan. Akan tetapi, karena tubuh mereka itu pendek kecil, mereka itu nampak seperti anak-anak yang sudah tua. Sebetulnya mereka itu nampak lebih lucu daripada menakutkan. Akan tetapi karena tindakan mereka demikian buas, terutama sekali dalam menghadapi para wanita yang mereka tawan, mereka itu demikian penuh nafsu sehingga sama sekali bukan kanak-kanak lagi, maka para wanita itu merasa jijik dan juga takut. Kelihatannya saja mereka itu bertubuh kecil-kecil, namun kalau sudah menarik wanita-wanita itu ke kamar masing-masing, mereka buas melebihi binatang liar. Setelah disekap selama 2 hari 2 malam, 5 orang gadis itu kelihatan jinak. Akan tetapi sebetulnya mereka itu bukan jinak, melainkan sudah patah semangat mereka untuk melawan. Penderitaan mereka sudah melampaui batas pertahanan sehingga mereka itu menjadi seperti boneka-boneka hidup yang berwajah pucat dan bergerak seperti dalam keadaan tidak sadar saja. Mereka menurut saja apa yang diperintahkan oleh para orang cebol itu, seperti mayat-mayat hidup. Su Heng, apakah engkau sekarang sudah menjadi pertapa betul-betul dan sudah menjauhkan diri dari wanita? Hahaha, Su Heng agaknya hendak menjadi dewa, maka tidak mau menjamah wanita. Mendengar kelakar para sutenya itu, Su Oke tertawa bergelak. Siapa mau menjadi pertapa atau dewa? Hahaha, aku masih suka akan semua kesenangan dunia, akan tetapi terus terang saja, aku bosan dengan perempuan, kecuali kalau ada seorang perawan yang benar-benar cantik molek. Katakanlah, putri istana. Nah, kalau ada perawan istana, tentu saja aku tidak menampik. Akan tetapi segala macam perawan dusun? Menghambur-hamburkan sumber tenaga saja. Padahal kita akan menghadapi lawan tangguh. 5 orang sutenya menyeringai dan tangan kiri mereka segera meraih pinggang ramping dari tawanan masing-masing dan menarik tubuh wanita-wanita itu sehingga mereka terduduk di atas pangkuan 5 orang cebol itu. Sambil menggunakan tangan kiri menggerayangi tubuh-tubuh wanita itu yang hanya memejamkan mata dan menggeliat sedikit, 5 orang cebol itu melanjutkan makan minum. Hahaha, Su Heng mengapa kini menjadi demikian kecil hati?
Menghadapi seorang lawan saja, apa sih beratnya? Biarpun lawan itu mempunyai nama menjulang setinggi langit seperti. Apa yang kau katakan tadi, pendekar super sakti? Biarpun namanya setinggi langit, menghadapi ilmu kami berlima yang baru kami ciptakan, tanggung dia akan terjungkal. Benar, Su Heng, tidak perlu khawatir. Selama Su Heng pergi, kami tidak pernah lalai menggembleng diri, bahkan kami telah berhasil menciptakan kerja sama berlima yang merupakan barisan berlima dan kami namakan Hailosin Ngoheng Tin, pasukan 5 unsur dari malaikat pembuka jalan. Biar seorang lawan mempunyai kepandaian seperti dewa sekalipun, menghadapi Tin kami tentu akan celaka dia. Mendengar ucapan para sutenya itu, agak lega rasa hati Su Okey. Dia tahu bahwa masing-masing sutenya ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi, hanya setingkat lebih rendah daripada tingkatnya sendiri, dan mungkin setingkat dengan kepandaian Ngo Okey, maka kalau mereka berlima ini berhasil menciptakan barisan seperti itu, agaknya tentu amat lihai. Dia akan dapat membanggakan diri kalau sute-sutenya ini berhasil mengalahkan pendekar super sakti, dan siapa tahu, berkat kelihayan para sutenya, kedudukannya dalam imkan Ngo Okey dapat naik. Tapi engkau hanya mau kalau mendapatkan perawan istana. Wah, jangkauanmu terlalu tinggi, Su Heng. Putri istana? Hahaha, untuk itu engkau harus lebih dulu menghadapi bala tentara kerajaan yang laksaan orang jumlahnya. Mana mungkin? Su Okey hanya tersenyum lebar karena pada saat itu dia memang tidak berselera untuk main-main dengan wanita. Mereka melanjutkan makan minum dan 5 orang sute dari Su Okey itu mulai mabuk, mereka tertawa-tawa dan mereka makin buas mempermainkan wanita tawanan masing-masing secara terbuka sehingga 5 orang wanita itu makin tersiksa. Akan tetapi rintihan dan keluhan mereka hanya lirih saja karena mereka sudah tahu betapa tangis dan jerit tidak akan menolong keadaan mereka. Malam makin larut dan tiba-tiba pintu ruangan kuil itu terbuka dari luar dan muncullah seorang cebol yang masuk dengan muka pucat. Tuako, celaka. Ada seorang musuh menyerbu, katanya sambil memandang kepada Su Okey. Su Okey bangkit berdiri, alisnya berkerut. Hanya ada seorang musuh saja, mengapa engkau begitu ribut? Tapi, dia itu lihai bukan main. Beberapa orang dari kami telah roboh. Keparat? Siapa dia? Su Okey marah sekali mendengar di antara saudaranya ada yang roboh. Entahlah. Dia seorang wanita cantik. Dan dia merobohkan acui yang berada dalam kamar seorang wanita. Dan 2 orang saudara kami lagi roboh ketika mengeroyoknya. Dia kini sedang dikepung, akan tetapi dia lihai sekali maka aku pergi mencari Tuako. Biarkan kami pergi, Su Heng, kata 5 orang cebol itu yang sudah berdiri dan melepaskan wanita tawanan masing-masing. Su Okey mengangguk dan dengan cepat 5 orang cebol itu meloncat keluar, diikuti oleh Su Okey. Kagetlah hati Su Okey dan 5 orang sutenya ketika mereka tiba di tengah dusun, di pekarangan rumah kepala dusun yang diterangi oleh beberapa buah lampu gantung besar sehingga keadaan di situ cukup terang. Mereka melihat belasan orang saudara mereka mengeroyok seorang wanita cantik dan gerakan wanita itu sungguh membuat mereka terkejut setengah mati karena gerakan itu amat cepatnya seolah-olah tubuh wanita itu seperti seekor burung terbang saja. Dan sudah ada 3 orang saudara mereka yang roboh dan merintih kesakitan, tak mampu bangun lagi. Tahan, bentak seorang di antara 5 orang sute dari Su Okey dengan suara nyaring. Dia ini adalah pimpinan dari 5 orang itu, tubuhnya juga kete seperti saudara-saudaranya, namun mukanya penuh brewok, rambutnya juga tebal panjang, tidak seperti yang lain-lain karena sebagian besar dari orang-orang cebol itu seperti Su Okey, miskin rambut dan banyak yang botak. Melihat munculnya Su Okey dan 5 orang sutenya, para orang cebol yang sudah kewalahan itu menjadi girang dan mereka mundur, membiarkan 6 orang tokoh jagoan mereka turun tangan. Akan tetapi Su Okey yang ingin sekali menyaksikan kehebatan 5 orang sutenya dan yang kini mendapatkan kesempatan untuk menguji mereka sudah meloncat ke samping dan memberi isyarat kepada mereka semua untuk mundur sehingga kini 5 orang sutenya yang mengurung wanita cantik itu. Dia memperhatikan dan merasa heran karena wanita ini belum pernah dilihatnya, akan tetapi wanita ini benar-benar amat cantik jelita dan anggun. Sebagai seorang yang bermata tajam dan banyak pengalaman, dia tahu bahwa wanita ini bukan seorang muda lagi sungguh pun amat cantik dan kelihatan muda, tidak akan lebih dari 25 tahun nampaknya, dan jelaslah bahwa wanita ini bukan seorang perawan. Akan tetapi dia merasa kagum karena tadi dia telah melihat gerakan ginkang yang amat luar biasa, dan dapat menduga bahwa wanita ini tentu seorang ahli ginkang yang lihai sekali.
Selain cantik jelita, juga wanita itu memakai pakaian yang indah gemerlapan, dari sutra mahal, rambutnya digelung tinggi ke atas dan dihias dengan taburan permata. Seperti seorang putri bangsawan saja. Dugaan Suoke tidaklah benar, sungguh pun wanita itu memang patut menjadi seorang putri atau ratu istana. Dia itu bukan lain adalah Buengkui Ouyanhui, majikan dari Pulau Ular Emas. Tidaklah mengherankan kalau gerakannya amat cepat luar biasa, karena dia berjuluk Buengkui, setan tanpa bayangan, dan dia telah mewarisi ilmu ginkang yang amat hebat dari Kim Sim Niko. Seperti telah kita ketahui, wanita ini hidup sebagai ratu di Kim Choatu dan telah diceritakan pula bahwa selama beberapa bulan lamanya Putri Bhutan Shanti Dewi tinggal di pulau itu dan menjadi murid wanita cantik ini, dan Shanti Dewi akhirnya melarikan diri karena tidak tahan melihat kebiasaan aneh yang dianggapnya mengerikan dan menjijikkan dari gurunya dan juga Maya Dewi, nenek cantik yang memiliki ilmu mempercantik diri dan membikin wanita awet muda itu. Apalagi ketika dia pun mulai terancam oleh mereka itu untuk diajak melakukan perbuatan yang dianggap mengerikan itu, yaitu permainan cinta antara wanita dengan wanita, maka Shanti Dewi lalu melarikan diri. Ketika mengetahui bahwa putri itu melarikan diri, Ouyanhui terkejut bukan main, karena dia sudah benar-benar jatuh cinta kepada muridnya itu. Dia merasa menyesal telah membikin takut muridnya, dan dia merasa bahwa kalau dia harus berpisah dari Shanti Dewi, dia tentu akan merasa berduka selalu, maka wanita ini lalu melakukan pengejaran dan mencari-cari. Karena dia menduga bahwa muridnya itu tentu kembali ke Bhutan, maka dia pun tidak ragu-ragu melakukan perjalanan jauh sampai ke tapal batas negara Bhutan, dan pada sore hari itu tibalah dia di dusun, di mana gerombolan orang cebol sedang membikin kekacauan. Ketika mendengar jerit tangis wanita dari sebuah rumah, Ouyanhui cepat menyerbu rumah itu dan melihat seorang laki-laki cebol sedang memperkosa seorang wanita, kemarahannya memuncak. Seperti kita ketahui, Ouyanhui adalah seorang wanita yang membenci pria karena dia pernah dibikin patah hati oleh pria. Karena inilah maka dia lebih mendekati wanita dan melakukan praktek-praktek perjinahan antara sesama wanita. Maka, begitu melihat seorang wanita muda menjerit-jerit dan meronta-ronta dalam terkaman seorang laki-laki cebol yang buas itu, dia segera menerjang maju dan sekali tangkap dan renggut, dia dapat melepaskan laki-laki cebol itu dari wanita yang diperkosanya, kemudian melemparkan laki-laki cebol itu keluar. Sebelum laki-laki itu sempat bangkit, Ouyanhui yang bergerak ringan seperti burung terbang telah berada di sampingnya dan dengan penuh kebencian wanita ini lalu mengejar laki-laki cebol yang telanjang bulat itu dengan tendangan-tendangan kakinya. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.